praktik bahasa Indonesia dari beberapa media, yaitu menceritakan kembali biografi tokoh pahlawan nasional yang dapat menginspirasi, mulai dari riwayat singkat tokoh, keteladanan tokoh, dan keistimewaan yang dimiliki. Tokoh pahlawan nasional yang menginspirasi untuk saya adalah Bapak Insinyur Soekarno. Alasan beliau dapat menginspirasi untuk saya ialah karena idealisme dan komitmen Pak Karno yang amat kuat pada nasionalisme dan persatuan bangsa, kedaulatan negara, serta kemandirian sebagai bangsa yang merdeka. Pak Karno juga memberikan teladan dan menyerukan rakyat semangat membaca, berpikir, dan menuntut ilmu. Berikut ini adalah kisah. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia, sekaligus tokoh proklamator negara ini. Soekarno akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal sebagai putra sang fajar karena lahir saat fajar menyingsi. Bung Karno lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Dikutip dari laman RRI, Soekarno awalnya diberi nama Kusno Sosrodiharjo. Karena sering sakit, namanya diganti menjadi Soekarno. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukemi Sosrodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Bunda Bung Karno merupakan bangsawan Bali. Kedua orang tua Soekarno bertemu saat sang ayah menjadi guru di Bali. Soekarno hanya sebentar tinggal dengan kedua orang tuanya di Blitar. Kemudian beliau pindah ke Surabaya untuk menamatkan SD. Selama di Surabaya, Bung Karno tinggal di kediaman Haji Umar Said Cokroaminoto. Setelah tamat, Bung Karno melanjutkan pendidikan di HBS atau Hubere Burger School. Lulus tahun 1920, Soekarno melanjutkan pendidikan di THS atau Teknik Hubere School di Bandung. THS ini merupakan cikal bakal Institut Teknologi Bandung. Soekarno lulus pada 25 Mei 1926 dan mendapatkan gelar insinyur. Setelah lulus, Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama dengan Insinyur Anwari tahun 1926. Selama di Bandung, Soekarno aktif dalam banyak organisasi. Beliau juga mendirikan Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1925. PNI adalah partai yang bertujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Karena tujuan inilah Soekarno dipenjara pada 29 Desember 1929 di penjara di Komisi. Soekarno kemudian berulang kali di penjara karena beliau tetap teguh memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan Soekarno cukup panjang sebelum akhirnya mampu menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama Muhammad Hatta dan beberapa tokoh lainnya, beliau menyatakan kemerdekaan bangsa. Dilansir dari laman RRI, Soekarno sebelumnya sudah mengemukakan dasar negara Pancasila pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Dasar ini kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Kiprah Bung Karno tidak berhenti di lingkup negara Indonesia saja. Bung Karno tercatat berusaha menghimpun bangsa-bangsa untuk membuat gerakan non-blok. Gerakan ini beranggotakan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Gerakan ini merupakan hasil dari konferensi Asia Afrika pada 1965 di Bandung. Bersumber dari laman perpustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia, Bung Karno memiliki 3 orang istri selama hidupnya. Dari ketiga istrinya, Soekarno dikaruniai 8 orang anak. Fatmawati, istri pertama Bung Karno, melahirkan Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Taufan dan Bayu adalah putra Soekarno dari Hartini. Ratnasari Dewi, istri Soekarno berdarah Jepang, memiliki anak bernama Kartika. Bung Karno menyerahkan jabatannya sebagai Presiden Indonesia setelah terjadi gejolak politik. Gejolak ini disebabkan oleh pemberontakan G30 SPKI yang menewaskan banyak perwira TNI. Soekarno wafat di RSPAD tanggal 21 Juni 1970.
karena sakit yang terus memburuk. Beliau dimakamkan di Blitar, dekat dengan makam sang ibunda, Ida Ayu Nyoman Praini. Pertama, selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Pada saat proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Soekarno dan tokoh kemerdekaan Indonesia lainnya mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat demi keutuhan bangsa dan negara Indonesia yang baru berdiri. Kedua, meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Meskipun masing-masing tokoh memiliki pendapat yang berbeda-beda, namun akhirnya Soekarno dan tokoh bangsa lainnya dapat menghasilkan keputusan bersama yang diterima dan dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Ketiga, memiliki semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Soekarno dan tokoh bangsa lainnya memiliki semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang merupakan kekuatan batin dalam merebut kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan rakyat. Keempat, berani dan rela berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara. Soekarno terkenal sebagai orator yang ulung. Pidato-pidato mampu membangkitkan semangat rakyat untuk berjuang merebut kemerdekaan. Dalam mendorong rakyat untuk memberontak, pada akhir Desember 1929, Soekarno ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Kelima, pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Perumusan dasar negara Indonesia merupakan hasil kerja keras yang melibatkan banyak tokoh, diantaranya Soekarno. Beliau berjuang keras tanpa pernah menyerah, dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih, dan penuh semangat untuk merumuskan dasar negara. Pertama, orator besar. Presiden RI pertama Soekarno menjelma menjadi singa podium saat berpidato. Audiens dibuat terpukau mendengarkan pidato Soekarno walaupun panjangnya berjam-jam. Tak seorang pun menjadi bosan bila mendengarkan pidatonya. Soekarno memang menguasai psikologi massa. Tambah keahliannya berbicara dan pengetahuannya yang amat luas. Memang tak salah jika ia disebut singa mimbar tanpa tandingan. Kedua, ringan sangat membantu. Presiden Soekarno dikenal selalu siap menolong siapapun. Bahkan menjadi wali nikah rakyat biasa pun Soekarno bersedia. Pada kurun waktu tahun 1961 hingga 1965, Soekarno 3 kali menikahkan pasangan pengantin. Padahal yang menikah bukan anak pejabat atau anak orang terkenal, bukan pula keluarga Soekarno. Mereka rakyat biasa saja. Ketiga, menjauhi minuman beralkohol. Satu hal yang menarik, presiden pertama ini tak pernah minum minuman beralkohol. Walau berada dalam night club di luar negeri dan dijamu oleh presiden negara lain, Soekarno tetap tidak mau minum alkohol. Keempat, jagoan solidaritas. Soekarno memang jagoan solidaritas. Karisma Soekarno ditambah intelektualitas yang tinggi membuat wanita-wanita bertekuk lutut. Selain itu, Soekarno juga selalu bersikap bebas atau sopan dan hangat pada setiap wanita. Tak peduli wanita itu tua atau muda, Soekarno tak segan-segan mengambilkan hidupnya sendiri untuk tak menurut wanitanya. Kelima, tak mau diremehkan Amerika. Soekarno pernah tersinggung dengan Presiden Eisenhower yang sombong. Eisenhower menganggap remeh Soekarno yang dianggapnya datang dari negara dunia ketiga. Dibiarkannya Soekarno menuruti hampir setengah namanya, amarah Soekarno pun meledak. Dia tidak sudi diremehkan, bahkan oleh presiden negara adidaya sekalipun. Keenam, selalu egaliter. Pada pagi hari, Soekarno selalu minum kopi. Untuk makannya, hanya roti yang diolesi sedikit mentega dan gula. Soekarno selalu mengajak seluruh ajudan dan pegawai istana untuk sarapan bersama. Suasana penuh tertawa selalu terjadi di istana setiap pagi. Tak ada batas antara presiden dan para bawahannya.
kisah tokoh pahlawan nasional yang menginspirasi untuk saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.